Halo Brainy Pandas, hari ini kita akan belajar mengenai anatomi sistem pendengaran. Telinga manusia itu terdiri dari 3 bagian, yaitu telinga luar, telinga tengah, dan telinga dalam. Sekarang kita bahas dulu mengenai telinga luar. Telinga luar itu terdiri dari 3 struktur. Dimulai dari struktur yang kamu bisa lihat kalau kamu lagi ngaca dan kamu bisa pegang sendiri, itu daun telinga ya. Daun telinga itu kita bisa sebut juga sebagai the auricle. Auricle dalamnya itu tersusun dari tulang rawan yang elastik atau fleksibel. Oleh karena itu, kalau kita pegang ini daun telinga kita, kita bisa Kita bisa bengkok-bengkokin. Lalu dia itu kan dilapisi oleh kulit dan dia dihubungkan oleh otot dan ligamen ke kepala kita. Di samping auricle itu terdapat sebuah saluran. Salurannya dinamakan the external auditory canal kalau dalam bahasa Inggris. Tapi dalam bahasa Indonesia kita bisa sebut saja sebagai saluran telinga luar. Selanjutnya, kalau kamu lihat, nanti di ujung saluran telinga luar itu ada yang namanya membran timpani atau gendang telinga. Gendang telinga ini merupakan struktur yang memisahkan antara telinga luar dan telinga tengah. Gendang telinga tersusun dari lapisan epitelium di bagian luarnya dan di dalamnya itu ada jaringan ikat. Nah, satu hal yang perlu kita waspadai Brainy Pandas adalah perforasi gendang telinga. Yaitu keadaan di mana gendang telinga kita itu robek karena dia terlukai atau terkena trauma. Trauma ini bisa saja terjadi ketika kita lagi bersihin kuping kita pakai cotton bud. Makanya hati-hati. Oke Brainy Pandas, sekarang kita lanjut bahas mengenai telinga tengah. Telinga tengah secara lateral dibatasi oleh tadi gendang telinga. Lalu secara medial dia dibatasi oleh yang namanya round window dan oval window. Round window dan oval window ini merupakan dua bukaan yang menuju ke telinga dalam dan dia itu dilapisi oleh sebuah membran. Di telinga tengah kita bisa menemukan 3 tulang terkecil dalam tubuh manusia yang sering kita dengar dulu pas kita SD, yaitu malleus, incus, dan stapes. Malleus, incus, dan stapes ini disebut sebagai the auditory ossicles. Dan mereka satu sama lain itu dihubungkan oleh yang namanya synovial joint atau sendi sinovial. Malleus pada satu sisi akan menempel pada gendang telinga. Dan di sisi lainnya dia akan membentuk sendi dengan incus. Lalu incus akan membentuk sendi dengan stapes dan stapes akan menempel pada oval window. Selain itu, pada telinga tengah terdapat 2 otot skeletal, yaitu tensor timpani dan musculus stapedius. Tensor timpani itu nempelnya pada malleus dan dia itu berfungsi untuk mencegah getaran gendang telinga yang terlalu berlebihan sehingga tidak terjadi kerusakan pada telinga. Sedangkan musculus stapedius itu menempelnya pada stapes sehingga dia mencegah getaran yang berlebihan oleh stapes dan secara tidak langsung dia mencegah kerusakan pada oval window. Selanjutnya Brainy Pandas, di dinding depan dari telinga tengah itu terdapat saluran yang menghubungkan antara telinga tengah dengan nasopharynx. Saluran tersebut adalah saluran Eustachius. Bukaan yang menuju ke saluran Eustachius biasanya tertutup kalau kita lagi diam saja. Tapi kalau kita nguap atau kita menelan sesuatu, nanti bukaan tersebut akan terbuka.
Hal ini yang menyebabkan kita itu mendengarkan suara pop gitu ketika kita menguap atau menelan sesuatu setelah kuping kita itu pengang abis naik pesawat misalkan. Oke, yang terakhir yang kita akan bahas ada telinga dalam. Aku nggak akan terlalu detail banget menjelaskan mengenai telinga dalam. Tapi kalau misalkan Brainy Pandas mau penjelasan yang lebih detail, tulis saja di comment section, nanti aku buatin video terpisah untuk telinga dalam karena cukup rumit. Intinya, telinga dalam itu terdiri dari 3 struktur utama. Yang bentuknya kayak keong itu namanya koklea. Lalu kita ada struktur 3 saluran setengah lingkaran. Dan di antara 3 saluran setengah lingkaran dan koklea terdapat vestibul. Ketiga struktur pada telinga dalam nanti berisi cairan yang disebut perilymph dan endolymph. Dan dia juga mengandung hair cells atau sel rambut. Untuk mengerti fungsi dari sel rambut dan cairan-cairan pada telinga dalam, kita perlu mengerti mengenai mekanisme pendengaran manusia. Sekarang aku akan jelaskan secara singkat, oke? Pertama-tama, gelombang suara itu akan datang ke arah kita. Lalu gelombang suara akan ditangkap oleh auricle atau daun telinga. Dan auricle ini akan meneruskan gelombang suara menuju ke saluran telinga luar. Dan gelombang suara tadi akan terus menuju ke gendang telinga. Kemudian gendang telinga akan menangkap gelombang suara sehingga gendang telinga itu akan bergetar. Getaran dari gendang telinga akan menggetarkan auditory ossicles, yaitu malleus, incus, dan stapes. Stapes yang bergetar itu akan menggetarkan oval window. Selanjutnya, getaran oval window itu akan menggerakkan cairan yang ada di telinga dalam. Dan gerakan dari cairan yang ada di telinga dalam akan menstimulasi sel rambut yang ternyata terhubung dengan saraf-saraf yang menuju ke otak. Pada akhirnya, sel rambut yang ada di telinga dalam itu akan mengirim impuls ke otak yang nanti akan ditangkap oleh otak dan diinterpretasi sebagai suara. Sehingga kita dapat mendengar suara-suara di sekitar kita. Oke, sekian dari pembelajaran pada hari ini Brainy Pandas. Jika kalian suka, jangan lupa untuk mendukung Brainy Panda dengan memencet tombol like